Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Teman-temanku yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sini tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya, salam serta sholawat kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya seperti yang kita rasakan manfaatnya sampai saat ini. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya di sini pada kesempatan ini untuk menyampaikan penjelasan ulang dalam bentuk ceramah mengenai keutamaan menuntut ilmu dan kewajibannya. Islam memberikan pandangan mengenai ilmu adalah sebuah pelita yang menerangi di saat gelap. Tanpa pelita, seseorang akan tersesat. Betapa pentingnya menuntut ilmu ini bagi pandangan Islam. Manusia itu lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa, sehingga Allah telah memberikan rahmatnya berupa pendengaran dan juga penglihatan bagi kita semua. Dan kemudian dari penglihatan dan juga pendengaran tersebut, untuk mendapatkan informasi akhirnya menjadi tahu. Belajar banyak hal saja tidak cukup. Kemudian Allah memberikan hati agar manusia menimbang mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam firman Allah yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang berarti bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dalam wahyu yang pertama ini sama sekali tidak menjelaskan mengenai pentingnya ibadah sholat, puasa, zakat maupun haji. Akan tetapi seruan untuk membaca. Nah, beberapa ulama berpendapat dari ayat ini dan memberikan gambaran bahwa orang yang berilmu itu lebih utama daripada orang yang ahli ibadah. Mengapa orang yang berilmu itu lebih utama daripada orang yang ahli ibadah? Ya, dikarenakan seorang yang berilmu akan kembali ke jalan yang benar, sehingga ketika ia melakukan sesuatu selalu didasari oleh kebenaran. Kebenaran akan mengarahkan seseorang kepada sesuatu yang bersifat hakiki, dan tidak ada yang bersifat hakiki selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ilmunya akan menuntutnya untuk beribadah. Sedangkan orang yang beribadah tanpa dasar ilmu hanya didasarkan oleh keyakinan saja. Sehingga orang yang berilmu itu akan jauh unggul dalam satu hal, yaitu yakin dan juga berilmu. Karena pentingnya posisi ilmu dalam kehidupan manusia, Allah sampai memberikan perintah bagi seluruh manusia tanpa pandang bulu. Sebagaimana hadis Rasulullah, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin", yang berarti mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Dari hadis ini telah memberikan gambaran mengenai pentingnya ilmu bagi semua orang, tidak hanya kaum pria, tapi juga wanita. Menuntut ilmu hukumnya itu adalah fardhu. Tanpa ilmu adalah sesat. Bahkan seorang non-muslim bernama Albert Einstein mengakui hal itu, yaitu ilmu tanpa agama adalah buta dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Ilmu itu dituntut tidak semata-mata hanya untuk beribadah juga, tapi untuk dunia dan juga akhirat. Keutamaan perintah menuntut ilmu yaitu tidak semata-mata untuk beribadah, tapi juga untuk kebahagiaan manusia itu sendiri. Allah telah memberikan perintah yang ketika dilaksanakan akan lebih banyak manfaat bagi manusia dibandingkan meninggalkannya. Dalam hadis riwayat Ahmad telah disebutkan bahwa man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi, yang berarti siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia maka harus dengan ilmu. Siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat maka harus dengan ilmu. Dan siapa yang menginginkan kebahagiaan di antara keduanya, yaitu dunia dan juga akhirat, maka harus dengan ilmu. Hal itu telah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ketika Nabi masih hidup. Dan pada saat tersebut Nabi itu diam. Dan diamnya Nabi adalah tanda dari setuju, atau dengan kata lain membenarkan apa perkataan Ali tersebut. Orang yang berilmu akan lebih sulit disesatkan oleh syaitan dibandingkan orang yang tidak berilmu. Dalam hadis riwayat Tirmizi dikatakan, seorang yang alim akan lebih sulit digoda daripada 1000 ahli ibadah. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja banyak manfaat dari seorang yang menuntut ilmu. Oleh karena itu, marilah berbanyak menuntut ilmu, baik ilmu dunia maupun akhirat. Dan janganlah pelit untuk membagikan maupun menyebarkan ilmu tersebut, karena sesungguhnya ilmu itu adalah amalan jariah yang tiada terputus pahalanya.
kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.